Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudaraku terkasih dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera dan selamat malam bagi setiap anak-anak Tuhan yang terkasih yang sedang mendengarkan renungan malam hari ini. Malam ini saudara sedang mendengarkan renungan malam, yaitu renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian, renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan di dalam channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya saudara. Karena dengan mensubscribe channel ini dan menekan tanda loncengnya, maka setiap jam 7 malam saudara akan menerima video renungan baru di dalam channel ini. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati oleh firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudaraku. Sebelum saudara beristirahat malam ini, saudara akan diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga akan didoakan dalam segala pergumulan saudara, sehingga malam hari ini saudara bisa beristirahat dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang bahwa Tuhanlah penolong di dalam kehidupan kita, dan orang-orang yang menjadikan Tuhan jadi pertolongan dalam hidupnya akan mengalami kebahagiaan. Saudara, setiap manusia adalah manusia yang terbatas, manusia yang memiliki kelemahan, memiliki keterbatasan, dan dalam keberadaan kita membutuhkan satu pribadi yang sanggup menolong kita, dan hanya Tuhanlah yang sanggup menolong kita. Saat ini, apakah saudara rindu pertolongan dari Tuhan? Apakah saudara sedang menghadapi satu kondisi, satu keadaan di mana saudara butuh pertolongan dari Tuhan? Saya percaya saudara, setiap kita akan berkata, ya, aku butuh pertolongan dari Tuhan. Karena memang setiap kita membutuhkan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya malam hari ini saya rindu kita merenungkan topik ini saudara. Dengan kerinduan, melalui renungan malam hari ini, kita mengerti bagaimana jika Tuhan yang menjadi pertolongan kita, dan kita akan mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga saya rindu saudara akan menyaksikan pertolongan Tuhan dalam hidup saudara ketika saudara mulai mempraktekkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang akan kita belajar malam hari ini. Ke depan saya rindu saudara menyaksikan pertolongan Tuhan yang saudara alami. Saudara tuliskan di kolom-kolom komentar video di channel ini saudara. Atau bahkan saat ini saudara sudah menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang akan kita belajar, dan saudara sudah mengalami pertolongan Tuhan. Silakan dituliskan apa yang menjadi kesaksian saudara ketika Tuhan menolong hidup saudara. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini adalah dari Mazmur pasal yang ke-146 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya kita akan menggali firman Tuhan secara objektif untuk menemukan kehendak Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dan maksudkan melalui firman-Nya, dan kemudian saya akan menjelaskan kepada saudara secara sistematis sehingga saudara gampang untuk memahaminya. Itu sebabnya persiapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur pasal 146 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan,
kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang-orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang yang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim, dan janda. Ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana pemazmur menegaskan bahwa adalah kesia-siaan mengandalkan manusia, karena manusia tidak akan bisa menjamin keselamatan. Bahkan pemazmur menegaskan bahwa siapapun dia, apabila nyawanya melayang, maka pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya, kata firman Tuhan di ayat yang keempat, saudara. Artinya bahwa tidak ada manusia yang bisa diandalkan, karena dia saja butuh pertolongan, dia saja terbatas. Seberkuasa apapun dia, sekaya apapun dia tetap manusia yang terbatas. Nah, itu sebabnya firman Tuhan menegaskan bahwa kita harus mengandalkan Tuhan. Dan kemudian ayat 5 dia berkata, berbahagialah orang-orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Pemazmur menegaskan bahwa berbahagialah orang yang memiliki Allah Yakub sebagai penolong. Jika kita membutuhkan pertolongan dalam hidup kita, saudara, maka firman Allah menegaskan, berbahagialah jika kita punya Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Jika kita memiliki Dia sebagai Tuhan yang menolong kita, maka berbahagialah kita, kata firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Saudara, saat ini apapun kondisi saudara, apapun keadaan saudara, jangan pernah mengandalkan manusia, siapapun dia dan bagaimanapun dia, saudara, karena manusia terbatas. Dia tidak akan bisa menjamin kehidupan kita. Pemazmur ini menegaskan bahwa manusia tidak akan dapat memberi keselamatan. Dia tidak akan bisa menjamin keselamatan. Karena dia sendiri setiap waktu nyawanya bisa hilang. Dia terbatas, dia juga butuh pertolongan. Tapi sekali lagi, orang yang berbahagia itu adalah orang yang memiliki Tuhan Allah Yakub sebagai penolong di dalam kehidupannya, yang harapannya dia dasarkan kepada Tuhan Allahnya. Saat ini saudara, apakah saudara memiliki Tuhan sebagai penolong di dalam hidup saudara? Sudahkah saudara menjadikan Tuhan sebagai penolong saudara? Sudahkah harapan saudara taruh kepada Tuhan, saudara arahkan kepada Tuhan, bahwa Dialah Allah yang sanggup menolong kehidupan saudara? Tuhan sanggup menolong kita, saudara. Tuhan kita adalah Allah yang akan menolong kehidupan kita ketika kita berharap kepada Dia, dan kita akan mengalami kebahagiaan ketika kita mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita.
Nah, saudara, yang saya rindu kita belajar malam hari ini adalah mengapa orang yang menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya, maka dia akan berbahagia. Di mana ayat 5 tadi dikatakan berbahagialah orang yang punya Allah Yakub sebagai penolong. Kenapa berbahagia orang yang menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya? Karena ayat 6 dikatakan, Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong dalam hidupnya. Kenapa? Karena Dia, Allah Yakub, yang menjadi penolong tadi, Allah yang kita sembah, yang menjadi penolong di dalam hidup kita. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Berbahagialah orang yang memiliki Allah Yakub sebagai penolong dalam hidupnya, saudara, karena Allah itu adalah Allah yang berkuasa dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia Allah yang berkuasa, itu sebabnya berbahagialah orang yang menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya. Karena Tuhan Allah yang tak terbatas, Allah yang maha kuasa itu sanggup untuk menolong dia. Saudara, apa yang menjadi kondisi saudara hari ini? Apa yang menjadi keberatan hidup saudara? Adakah saudara sedang mengalami satu penyakit, bahkan mungkin penyakit yang parah di dalam kehidupan saudara? Adakah saudara yang di dalam ekonomi saudara hancur-hancuran? Adakah saudara yang di dalam kehidupan saudara sedang memikul banyak masalah? Hari ini firman Tuhan bagi setiap kita, saudara, bahwa kalau kita menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita, kita memiliki Dia, mempunyai Dia sebagai penolong dalam hidup kita, maka kita akan berbahagia karena Allah kita sanggup. Tidak ada masalah saudara yang terlalu besar. Tidak ada persoalan saudara yang terlalu besar. Tidak ada penyakit saudara yang terlalu parah. Tidak ada bisnis yang hancur, yang terlalu sulit untuk dipulihkan. Artinya sekali lagi bahwa apapun Allah sanggup mengerjakan, apapun Allah sanggup melakukan, karena langit dan bumi pun Dialah yang menciptakan. Apakah yang mustahil bagi Dia? Itu sebabnya jadikan Tuhan jadi penolong di sepanjang kehidupan kita, apapun situasi kehidupan kita. Saat ini, saudara, sebagai hamba Tuhan, saya mengalami begitu banyak peristiwa di mana secara logika sulit untuk berubah. Di dalam melayani Tuhan, waktu saya datang ke desa yang saya rintis, saudara, untuk memulai sebuah gereja lokal yang hari ini saya gembalakan. Saudara, pada waktu itu, ketika saya melihat keadaannya dan kondisinya, di mana pada masa itu sedang terjadi perang besar-besaran OKP yang satu dengan OKP yang lain. Dan waktu itu, saudara, adalah kondisi yang sangat menakutkan, di mana saya masih mengingat pada waktu itu jam 6 saja orang tidak berani keluar rumah lagi, karena tiap hari, tiap malam terjadi perang. Dan pada saat itulah persis saya datang untuk merintis dan saya menyewa satu rumah. Pada waktu itu melihat merajalelanya premanisme, sepertinya sangat mustahil untuk memulai sebuah gereja lokal di tempat ini, saudara. Lalu kemudian lama-lama akhirnya saya melihat bahwa terjadinya kehancuran oleh obat-obatan terlarang. Pada saat itu, saudara, saya jadi berpikir bagaimana ini bisa berubah, bagaimana jiwa-jiwa yang seperti ini bisa dimenangkan. Dan kemudian, saudara, ditambah lagi di daerah ini, saudara, pada waktu itu begitu banyak dukun-dukun. Karena orang lebih percaya kepada dukun daripada kepada medis. Itulah kondisinya pada waktu itu, saudara, sehingga secara manusia sangat mustahil untuk memulai sebuah gereja lokal dan bisa berkembang dan bisa maju.
Sangat mustahil untuk memenangkan jiwa-jiwa itu, saudara. Sepertinya sangat mustahil. Tetapi ketahuilah bahwa hari ini begitu banyak orang-orang yang dulunya terlibat premanisme, hari ini mereka hadir di gereja yang saya gembalakan. Tidak sedikit juga orang-orang yang dulunya terikat narkoba, hari ini mereka beribadah dengan setia di gereja yang saya gembalakan. Dan saudara, tidak sedikit juga dukun-dukun yang dulunya adalah dukun dan hari ini mereka datang beribadah, bahkan pasien-pasien mereka pun akhirnya datang untuk beribadah. Sesuatu yang sangat mustahil terjadi pada waktu itu, tetapi pada akhirnya ternyata itu bisa terjadi karena Tuhanlah penolongku. Hari ini sudah berdiri gereja lokal, saudara, dan ratusan jiwa yang dari tidak mengenal Tuhan sama sekali, mereka dimenangkan dan dibawa kepada Tuhan. Sesuatu yang sangat mustahil pada waktu itu terjadi, ternyata bisa terjadi karena Tuhan yang menolong aku. Tuhan yang menolong pelayanan yang aku gembalakan. Dan Tuhan yang menolong itu adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Artinya tidak ada yang mustahil bagi Dia. Saudara bisa bayangkan kondisi saya merintis sebuah gereja lokal dalam kondisi seperti itu, saudara. Betapa sulit dan beratnya, betapa mustahilnya kelihatannya pada waktu itu. Tetapi ternyata Tuhan menolong dan akhirnya membuat terobosan yang luar biasa. Adakah saat ini saudara mengalami satu masalah, persoalan yang begitu berat, sampai-sampai saudara melihat bahwa sama sekali mustahil untuk keadaan ini bisa berubah, kondisi ini bisa berubah, penyakit ini bisa sembuh, ekonomi ini bisa dipulihkan? Sepertinya sangat mustahil, saudara. Tapi sekali lagi, kalau kita menjadikan Tuhan menjadi penolong dalam hidup kita, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil. Langit dan bumi pun Dia yang ciptakan, dan segala isinya pun Dia yang ciptakan. Apakah yang mustahil bagi Dia? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala perkara Allah sanggup lakukan. Segala perkara Allah sanggup buat jadi. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kita menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita atau tidak. Kalau kita menjadikan Dia sebagai penolong dalam hidup kita, maka lihatlah saudara, bahwa saudara akan mengalami mujizat di dalam kehidupan saudara. Karena Tuhan kita Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib, yang tidak mungkin pun bisa jadi oleh karena kekuatan kuasa Tuhan. Lalu kemudian saudara, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya kepada Tuhan Allahnya. Yang pertama, kenapa berbahagia? Tadi kita sudah belajar di ayat 6 bagian A. Karena Tuhan yang dipercayai tadi adalah Tuhan yang berkuasa, sanggup melakukan segala perkara. Langit dan bumi pun Dia yang ciptakan. Dan kemudian yang kedua saudara, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Berbahagialah orang yang menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya, karena Tuhan yang dia sembah adalah Allah yang setia sampai selama-lamanya. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Jika kita menjadikan Dia menjadi penolong di dalam kehidupan kita, maka kita akan menyaksikan, kita akan melihat kesetiaannya sungguh-sungguh nyata bagi setiap kita, saudara. Allah kita adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Apapun kondisi saudara, apapun keadaan saudara, Tuhan itu Allah yang setia. Dia akan membuka jalan dalam segala masalah persoalan yang kita hadapi. Dia Allah yang sanggup untuk menyelesaikan masalah persoalan yang kita alami. Dan kemudian Dia akan tetap setia sampai selama-lamanya. Bayangkan saudara, adakah orang yang begitu baik, begitu dekat, begitu intim dengan saudara, lalu kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah, orang yang begitu baik itu
kepada saudara? Adakah dia begitu setia kepada saudara? Sesetia apakah dia? Seberapa jauh dia sanggup setia kepada saudara? Saudaraku, sebagai manusia terbatas, kita kalau keluarga kita mengalami sakit misalnya dan kemudian kita menjaga, yakinlah kita tidak akan sanggup berjaga-jaga selama 24 jam. Sesetia apapun kita tidak akan sanggup. Dengar saudara, Allah yang kita sembah, dia setia. Dia tidak pernah lelah, dia tidak pernah menyerah untuk menolong kita, untuk menyatakan mujizatnya bagi kita, untuk menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Dia Allah yang setia. Saudara, di dalam perjalanan pelayanan juga saya mengalami yang namanya dari perintisan, di mana gereja, organisasi gereja yang tempat saya melayani, saudara, kami sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, ketika kami terjun ke dalam pelayanan, maka tidak ada jaminan dari organisasi atau gaji bulanan dari organisasi, karena gereja kami bersifat otonom. Jadi saudara, pada waktu itu aku ingat terjun ke dalam perintisan, saudara, ada begitu banyak kebutuhan, tetapi tidak ada jaminan tetap. Ada begitu banyak kesulitan, pergumulan, bahkan terkadang menghadapi penyakit. Istri saya pernah sakit parah dan begitu lama, saudara. Dalam kesemuanya itu seringkali ada kebingungan. Saya sendiri bingung bagaimana menghadapi keadaan, bagaimana menghadapi kondisi. Tetapi seiring berjalannya semua, saudara, hal yang aku lihat sekali lagi adalah bahwa Tuhan sungguh-sungguh setia. Dia setia dalam segala perkara yang kualami, dalam segala kesulitan yang kualami. Dia sungguh setia dan menyatakan mujizatnya. Dia Allah yang sanggup untuk mengubah segala perkara. Dia setia dan tetap setia sampai akhirnya perkara besar terjadi di dalam kehidupan kita. Itu yang aku alami, saudara. Langkah demi langkah aku alami perkara besar dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupanku, dikerjakan oleh Tuhan di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan aku layani. Tuhan memelihara hidupku, keluargaku, mulai dari merintis gereja lokal sampai akhirnya begitu banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Tuhan sanggup memelihara saudara, dan dia setia dan sungguh-sungguh setia untuk menolong saudara, memelihara saudara, dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong dalam hidupnya. Kenapa, saudara? Karena yang pertama, Allah itu adalah Allah yang berkuasa. Dia Allah yang berkuasa dan ajaib, saudara. Langit dan bumi pun dia yang ciptakan, segala isinya dia yang ciptakan. Dan kemudian dia Allah yang setia juga untuk menolong kita, memberkati kita. Dan yang terakhir, saudara, kenapa berbahagia orang yang menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya? Ayat yang ke-7, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar, untuk membebaskan orang-orang yang terkurung. Puji Tuhan, saudara. Berbahagialah orang yang menjadikan Allah sebagai penolong dalam hidupnya, karena yang ketiga yang akan terjadi adalah bahwa Tuhan yang menyatakan keadilannya kepada orang-orang yang mengalami kesulitan, yang sedang diperas. Tuhan menyatakan keadilannya, dan Tuhan yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Ada masalah, ada kesulitan, tetapi Tuhan menegakkan, Tuhan menolong, Tuhan menyatakan kuasanya. Hari ini pun, saudara, berbahagialah saudara kalau saudara memiliki Allah Yakub
sebagai penolong dalam kehidupan saudara, karena Dia Allah yang akan menegakkan dan menyatakan keadilannya di dalam seluruh kehidupan kita. Pertolongan Tuhan sungguh nyata. Dia Allah yang peduli dan akan menyatakan keadilannya dalam setiap kehidupan kita. Saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di malam hari ini, di mana firman Allah menegaskan bahwa berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Kenapa berbahagia saudara orang yang memiliki Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya? Karena yang pertama, Allah yang menjadi penolong kita itu adalah Allah yang berkuasa. Langit dan bumi pun Dia yang ciptakan. Allah yang menjadi penolong kita itu adalah Allah yang setia untuk menolong kita. Dia selalu ada, Dia selalu hadir untuk kita. Dan Allah yang menjadi penolong kita itu adalah Allah yang akan menyatakan dan menegakkan keadilannya bagi setiap kita, saudara. Apapun situasi, apapun kondisi kita, Tuhan menegakkan dan menyatakan keadilannya bagi anak-anaknya. Puji Tuhan, saudara. Biarlah firman Tuhan ini memberkati setiap kehidupan saudara. Adakah saat ini saudara membutuhkan pertolongan dalam hidup saudara? Adakah saat ini langkah hidupmu berat oleh karena masalah, persoalan hidup saudara, dan saudara membutuhkan pertolongan dari Tuhan? Dengar saudara, Tuhanlah yang menjadi pertolongan dalam hidup saudara, dan kemudian berbahagialah jika saudara memiliki Tuhan Allah Yakub sebagai penolong dalam kehidupan saudara. Dia akan menolong saudara, Dia akan menyatakan kuasanya, kesetiaannya, Dia akan menegakkan kehidupan saudara. Itu sebabnya apapun yang saudara alami saat ini, jadikan Tuhan sebagai penolong. Mungkin di dalam perjalanan kehidupan saudara, seringkali sepertinya saudara merasa Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak memperhatikan saudara. Dengar saudara, Dia Allah yang peduli. Itu sebabnya berbahagialah orang yang memiliki Allah Yakub sebagai penolong dalam hidupnya. Berbahagialah saudara dan alami janji-janji firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Terapkan firman ini dan alami janji firman Tuhan bahwa Dia akan menyatakan kuasanya, bahwa Dia akan menyatakan kesetiaannya, dan bahwa Dia yang akan menegakkan keadilannya. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di malam hari ini. Jadikan Tuhan yang menjadi penolong di dalam hidup saudara. Terapkan firman Tuhan ini saudara. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita, kita akan mengalami kebahagiaan sejati. Karena Tuhan akan menolong kita. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang setia, dan Dia Allah yang menyatakan keadilannya. Kita bersyukur buat firman Tuhan saudara. Mari terapkan firman Tuhan ini dalam hidup saudara dan raih janji firman Tuhan. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama, yang mengingatkan kami dan mengajar kami bahwa Tuhanlah penolong yang sesungguhnya. Tuhan akan menolong kehidupan kami dalam segala kondisi kehidupan kami. Dan kami imani firman-Mu yang berkata bahwa kami berbahagia karena kami memiliki Engkau sebagai penolong dalam kehidupan kami, karena Engkau berkuasa. Tidak ada yang mustahil bagimu. Kami percaya Engkau sanggup mengubahkan segala kondisi dan keadaan kehidupan kami ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa untuk mengubahkan, karena langit dan bumi pun Engkau yang menciptakan. Dan kami percaya Engkau Allah yang sanggup mengubahkan segala perkara di dalam kehidupan kami. Dan kami juga percaya Tuhan Engkau Allah yang setia untuk menolong kami. Dan kami percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup menegakkan keadilan-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa di sorga, hamba mau berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan,
Jamah anak-anak-Mu Bapa, ajar mereka untuk menerapkan firman-Mu, ajar mereka menjadikan Engkau menjadi penolong di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Ajar mereka Bapa untuk menjadikan Engkau menjadi pertolongan dalam hidup mereka, mengandalkan Engkau menolong kehidupan mereka. Dan biarlah dalam hidup mereka mengalami Engkau menyatakan kuasa-Mu yang dahsyat. Mereka mengalami Engkau menyatakan kesetiaan-Mu dalam hidup mereka, dan mereka mengalami Engkau menyatakan dan menegakkan keadilan-Mu di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati kehidupan setiap anak-anak-Mu ini Bapa. Ulurkan tangan-Mu, lawat anak-anak-Mu jamah, dan berkati setiap anak-anak-Mu. Engkau yang tahu segala pergumulan mereka, Engkau yang menolong segala kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan, dan kami mau terapkan firman Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya untuk kita berdoa bersama. Saya akan berdoa bagi setiap pergumulan saudara. Itu sebabnya mari datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar. Dia Allah yang baik. Dia Allah yang peduli bagi setiap saudara. Apapun yang menjadi masalah saudara, apapun yang menjadi persoalan saudara, Dia Allah yang berkuasa untuk memberi jalan keluar. Dia mengasihi saudara. Dia mendengar seruan-seruan kita saudara. Percayalah pada malam hari ini Tuhan mendengarkan seruan kita dan pasti menjawab doa-doa kita di hadapannya. Mari kita datang kepada Tuhan saudara. Serahkan segala pergumulan saudara. Serahkan segala beban saudara kepada Tuhan. Dia peduli kepada setiap saudara. Saat ini saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara datang kepada Tuhan, berseru kepada Dia, menyerahkan segala pergumulan saudara secara pribadi di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Mari berseru kepada Tuhan. Datang kepada Dia dengan segenap hati saudara. Datang kepada Dia dengan tangisan saudara. Datang kepada Dia dengan jeritan hati saudara. Dia peduli dan Dia akan menjawab saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan-seruan anak-anak-Mu. Mereka datang kepadamu, berseru kepadamu, menyerahkan segala keberadaan mereka kepadamu ya Bapa. Dan Engkau Allah yang maha tahu, Engkau Allah yang peduli. Engkau tahu segala beban persoalan mereka. Engkau peduli segala beban persoalan mereka. Dan saat ini ya Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau menjawab anak-anak-Mu. Engkau yang mengenal mereka satu persatu ya Tuhan. Engkau tahu segala sesuatu yang menjadi beban persoalan mereka. Bahkan saat ini Bapa, bahasa tetesan air mata anak-anak-Mu pun Engkau tahu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini dengarkan anak-anak-Mu. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Dengarkan seruan-seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Engkau peduli kepada anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Engkau menjawab setiap anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, kami percaya, kami bersehati saat ini. Kami percaya Engkau Bapa yang mendengarkan setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami pikirkan, Engkau Allah yang sanggup untuk menjawab anak-anak-Mu. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Jawab setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jawab anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya mau berdoa khusus buat saudara yang sedang memikul beban persoalan, masalah kehidupan saudara. Saya mau berdoa khusus bagi saudara. Mari angkat tangan saudara.
Serahkan segala beban persoalan saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Buat segala masalah mereka, persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang menindih kehidupan anak-anak-Mu. Hidup mereka berat saat ini Tuhan oleh karena beban dan masalah kehidupan yang mereka alami. Hidup mereka berat oleh karena persoalan hidup. Itu sebabnya saat ini Bapa, kami mau berdoa bersama, hamba mau menopang mereka dalam doa. Biarlah Tuhan Engkau angkat segala beban persoalan anak-anak-Mu. Engkau memberi jalan keluar bagi setiap beban dan persoalan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menjawab segala beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, sebesar apapun, seberat apapun, sesulit apapun, Engkau sanggup memberikan jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh beban persoalan hidup. Di dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, Engkau campur tangan atas beban masalah persoalan hidup anak-anak-Mu. Engkau mengangkat segala beban persoalan hidup anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, Engkau mengangkat segala beban persoalan mereka. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, hamba berdoa ya Tuhan. Hamba berdoa, hamba berseru bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang memberi jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan secara ekonomi di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, curahkan berkat-Mu, bukakan pintu-pintu berkat-Mu bagi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa dipulihkan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang terlilit hutang oleh karena situasi dan kondisi yang ada. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan nyatakan belas kasihan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang terlilit hutang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, buka tingkap-tingkap berkat-Mu bagi mereka. Dalam nama Yesus, supaya anak-anak-Mu bisa dibebaskan dari hutang-hutang mereka, dari lilitan hutang mereka Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menjadi jawaban bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberi jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus, saudara, jika ada saudara yang sedang sakit saat ini, mari kita datang kepada Tuhan untuk berseru kepada Tuhan, memohon kesembuhan saudara dari segala macam penyakit yang sedang saudara derita saat ini. Dulu Dia menyembuhkan yang sakit, percayalah, saat ini pun Dia masih menyembuhkan setiap saudara yang sakit, apapun yang menjadi penyakit saudara. Mari saat ini saudara, angkat tangan kanan saudara kepada Dia, kepada Bapa yang berkuasa untuk menyembuhkan saudara, dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit. Dan mari kita berseru kepada Tuhan, percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, saat ini hamba menopang anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan sakit saat ini, yang sedang menderita, yang sedang terbaring, yang sedang lemah oleh karena penyakit. Saat ini hamba berdoa Tuhan, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit,
Pulihkan tubuh yang sakit, sembuhkan tubuh yang sakit ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu yang dahsyat di dalam kehidupan mereka. Jamah tubuh anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari segala macam penyakit yang sedang mereka derita dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin saat ini tubuh mereka digerogoti oleh kanker ya Tuhan, Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu, sembuhkan anak-Mu dari penyakit kanker Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup pulihkan, Engkau sanggup sembuhkan. Dalam nama Yesus, sel-sel kanker yang ada Tuhan cabut dalam nama Yesus. Tuhan ubahkan ya Tuhan menjadi sel-sel tubuh yang sehat Tuhan, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih berkuasa daripada penyakit kanker. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Sembuhkan. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam gangguan ginjal, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit ginjal dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam sakit hipertensi, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang sakit lambung Tuhan, asam lambung, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Sembuhkan setiap anak-anak-Mu yang sakit. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Pulihkan anak-anak-Mu Bapa, sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan yang menyembuhkan saudara, mari saksikan saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan, supaya saudara-saudara kita seiman dikuatkan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara. Saksikan bahwa Allah menyembuhkan saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya mau berdoa khusus bagi saudara yang sedang berduka, yang hati saudara sedang terluka oleh karena ditinggalkan oleh orang yang saudara cintai. Saudara sedang berduka oleh karena kondisi dan situasi yang ada. Saudara sedang berduka oleh karena perlakuan orang lain kepada saudara. Apapun yang menjadi penyebab hati saudara terluka, hati saudara berduka saat ini, saya mau berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami hati yang terluka, hati yang berduka saat ini Tuhan. Nyatakan belas kasihan-Mu bagi anak-anak-Mu. Nyatakan belas kasihan-Mu bagi mereka. Pulihkan mereka yang sedang berduka saat ini Bapa. Sembuhkan hati yang terluka. Engkau balut hati yang terluka. Pulihkan dan sembuhkan hati anak-anak-Mu yang terluka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan hati anak-Mu yang sedang terluka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada saudara yang sedang merasa lemah, saudara butuh kekuatan daripada Tuhan, saya mau berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, Engkau yang tahu anak-anak-Mu yang sedang mengalami kelemahan saat ini. Mereka lemah, mereka butuh kekuatan daripada Tuhan. Bapa di sorga, hamba berdoa, kuatkan anak-anak-Mu yang sedang lemah. Engkau yang menjadi jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang sedang lemah. Pulihkan anak-anak-Mu yang sedang lemah saat ini dalam nama Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Pulihkan mereka, kuatkan mereka yang sedang lemah. Engkau Allah yang sanggup menguatkan setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kelemahan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, Engkaulah kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa.
Saudara, mungkin ada saudara yang saat ini sedang mengalami masalah keluarga. Keluarga saudara berantakan, keluarga saudara hancur, dan saudara rindu keluarga saudara dipulihkan. Mari datang kepada Tuhan saudara. Saya mau berdoa, Tuhan, pulihkan keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang melawat, Tuhan yang memulihkan setiap keluarga anak-anak-Mu. Keluarga yang tercerai-berai Kau persatukan dalam keindahan, keharmonisan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan hubungan antara suami istri dalam nama Yesus Kristus. Tuhan jamah Bapa, Tuhan pulihkan hubungan orang tua dengan anak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pulihkan setiap keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan keluarga anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi setiap saudara yang mungkin karena situasi ini saudara di PHK dari pekerjaan saudara, ataupun mungkin saat ini saudara tidak bisa bekerja oleh karena kondisi yang ada. Saya mau berdoa khusus bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba mau berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang tidak bekerja ya Tuhan. Mungkin mereka di PHK, ataupun mungkin perusahaan tempat mereka dulunya bekerja bangkrut, atau apapun yang menjadi alasan sehingga hari ini anak-anak-Mu tidak bisa bekerja. Mereka membutuhkan jalan keluar daripada Tuhan supaya mereka bisa bekerja ya Tuhan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tuhan, Engkau yang menjadi jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, nyatakan belas kasihan-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu Bapa. Berikan jalan keluar bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan pekerjaan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara para petani. Saat ini biarlah Tuhan menyatakan mujizat-Nya bagi saudara, memberkati apa yang saudara sedang tanam, apa yang saudara sedang usahakan dalam pertanian saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi para petani ya Tuhan. Mereka merindukan campur tangan Tuhan. Biarlah apa yang mereka tanam bisa berhasil. Anak-anak-Mu yang bertani, yang sedang mendengarkan video renungan ini saudara, yang sedang berdoa bersama ya Tuhan. Saat ini Tuhan, jamah anak-anak-Mu yang adalah para petani dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan, apa yang mereka tanam dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Bapa. Bapa di sorga, saat ini hamba juga berdoa bagi para pengusaha. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Mungkin dalam kondisi ini usaha mereka mengalami kesulitan. Tuhan, Engkau kiranya memberkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis anak-anak-Mu. Berkati, berikan jalan keluar ya Tuhan, sehingga sekalipun dalam kondisi sulit seperti ini, Engkau Allah yang memberkati setiap usaha anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita akan berdoa syafaat khususnya bagi bangsa ini. Mari gunakan waktu ini. Firman Allah berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana engkau aku buang. Artinya adalah tugas kita untuk berusaha, untuk berdoa bagi kesejahteraan bangsa kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa syafaat bersama. Kami berdoa bagi bangsa kami.
Pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami. Itu sebabnya kami berdoa, biarlah Tuhan memberkati ekonomi bangsa kami. Biarlah Tuhan memberkati keadaan politik bangsa kami, keamanan bangsa kami. Bapa yang baik, biarlah bangsa ini semakin maju, ekonomi bangsa ini semakin maju, keadaan politik di bangsa ini semakin dewasa, keamanan bangsa ini semakin meningkat di dalam nama Yesus. Maka dengan demikian bangsa kami semakin sejahtera ya Tuhan. Berkati Indonesia tercinta ya Bapa. Pulihkan Indonesia yang kami cintai ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjamah dan memulihkan Indonesia. Pulihkan keadaan ekonomi, politik, dan keamanan bangsa kami. Terus jaga ya Tuhan, supaya semakin berkembang dan bertumbuh Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa, khususnya bagi para pemimpin kami, yang bertanggung jawab membawa bangsa ini, yang Engkau percayakan membawa bangsa ini kepada keadaan yang lebih baik. Bapa di sorga, berkati Bapak Presiden kami, berkati Bapak Jokowi ya Tuhan. Kesehatan, perlindungan Tuhan, hikmat dari Tuhan, kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan Bapak ini. Kau pakai dia membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Wakil Presiden juga Tuhan memberkati, para menteri Tuhan memberkati, wakil-wakil rakyat Tuhan memberkati, semua para pejabat mulai dari jajaran tertinggi sampai jajaran terendah. Di dalam nama Yesus, berkati, pakai semuanya untuk mengabdi bagi bangsa kami. Bahkan kami berdoa buat aparat ya Tuhan, Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua pemangku jabatan yang bertanggung jawab untuk kesejahteraan bangsa ini, Kau pakai mereka ya Tuhan, jamah mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat masa depan bangsa kami. Kami rindu melihat bangsa ini ke depan jauh lebih baik. Kami percaya ke depan bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang diperhitungkan di dunia ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ke depan bangsa kami akan lebih baik dan lebih baik lagi ya Tuhan. Bahkan kami berdoa ya Bapa, saat ini kami berdoa buat kesatuan bangsa kami yang terdiri dari berbagai suku dan bahasa. Biarlah oleh karena campur tangan Tuhan, Tuhan mempersatukan terus bangsa kami dalam damai sejahtera Tuhan. Dan yang teramat penting ya Tuhan, kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa kami. Yesuslah juru selamat, Yesuslah Tuhan, hanya Engkau juru selamat bagi jiwa-jiwa. Itu sebabnya setiap jiwa yang ada di bangsa ini, kami berdoa biarlah mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat di dalam kehidupan mereka. Selamatkan jiwa-jiwa di bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Kami telah berdoa bersama. Kami percaya Tuhan mendengar doa-doa kami. Dan saat ini Bapa, doa setiap anak-anak-Mu Engkau sudah jawab, dan mereka menerima jawaban doa mereka dalam nama Yesus. Bahkan bangsa kami juga yang telah kami doakan, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami percaya Engkau Allah mendengar dan menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudaraku. Tentunya renungan firman Tuhan dan doa malam hari ini telah memberkati setiap saudara. Dan malam hari ini saya percaya saudara bisa beristirahat dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati malam hari ini melalui video ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap saudara. Haleluya, haleluya. Amen.